Nah, nanti dalam hidup ini kenapa sih ada laduni? Karena hidup ini variabelnya dua. Ada sunnatullah, ada qudratullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang pasti. Kalau ini kita bisa belajar secara khusuli, secara ta'allum insani. Tapi yang qudratullah tidak. Kita menempuh qudratullah satu-satunya jalan ya secara laduni. Pengetahuan dari Allah langsung. Laduni bisa juga tentang sunnatullah, tapi dia juga bisa tentang qudratullah. Tapi ta'allum insani yang model manusia bisanya hanya sunnatullah, tidak bisa qudratullah. Sunnatullah itu kalau kamu tidak makan 3 hari mesti kelaparan, itu sunnatullah. Tapi tidak makan 3 hari kok kamu masih ketawa-ketawa santai, itu qudratullah. Ya. Jadi intervensinya Allah. Sunnatullah itu kamu loncat dari gedung lantai 20 dan tewas, itu sunnatullah. Kita memedomani sunnatullah. Tapi kamu loncat dari gedung lantai 20 kok pas di bawahnya ada truk bawa kasur banyak, itu qudratullah, kehendaknya Allah. Sunnatullah itu kamu cakep dapat pasangan cakep. Qudratullah itu kamu iya, lu contohnya ngono kuwi. Nah, dan qudratullah saya bilang tadi, qudratullah hanya bisa ditangkap oleh ilmu laduni. Ilmu biasa tidak masuk akal, Pak. Tapi betul laduni. Jadi kalau kalian punya pacar cakep, terus ada, tidak masuk akal. Ini memahaminya pakai laduni. Tidak bisa pakai ilmu biasa. Karena memang itu yang saya bilang tadi, Allah anytime intervensi. Kapanpun Allah bisa intervensi. Jadi namanya qudratullah. Dari situ ilmu laduni bermain. Kalau ilmunya manusia biasa yang kita kejar hanya bisa menjangkau yang sunnatullah. Kalau ada orang tanya, Pak, loncat dari lantai 20 tewas enggak, Pak? Jawabannya iya, mesti tewas. Kenapa? Karena kita manusia ngertinya yang sunnatullah. Meskipun ya enggak mesti juga. Kalau Allah nolong kemudian itu levelnya qudratullah. Bukan ranah kita, tapi masih ada kesempatan tidak tewas. Tapi levelnya qudratullah. Makanya manusia disuruh berdoa. Kalau hanya sunnatullah, kita tidak pakai berdoa. Tidak berdoa, wong semuanya sudah pasti. Kalau saya jelek, miskin kayak gini, ya mesti dapatnya ya tidak jauh-jauh dari itu. Itu sunnatullah. Tapi kan jangan khawatir, ada qudratullah. Iya, jadi pada saatnya Allah bisa intervensi, tenang saja. Nah, itu qudratullah. Dan ini levelnya ladunia, ilmu laduni. Oke, saya pinjamkan dari Suhrawardi seperti janji saya tadi. Berarti apa? Untuk dapat isroki, bahasanya Suhrawardi, untuk dapat laduni, prosesnya ada 4. Yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa, ini yang berat. Mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah, untuk isyraq dari Allah. Ini yang riyadhah, ini yang mujahadah, pembersihan diri. Kalau sudah siap mengalami yang kedua, iluminasi, isyraqi. Kalau sudah dicahayai, jangan salah, sampai di titik ini, sampai di nomor 2, itu karakternya ilahi. Tapi begitu masuk ketiga, ini karakternya manusiawi lagi. Memahami, membangun pandangan sistematik, dipahami.
Pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir, mengungkapkan pengetahuan itu. Ini juga levelnya manusia. Jadi pertanggungjawabannya berarti juga manusia. Ilmu laduninya yang dari Allah itu pasti bagus, pasti baik. Tapi penangkapan kita dan pengungkapan kita itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Jadi akal berperan di mana, manusia berperan di mana dalam ilmu laduni setelah pengetahuan itu diperoleh. Jadi setelah pengetahuan itu diperoleh, terus ilmu ini mau dipakai apa, diungkapkan seperti apa, ungkapan dan pemakaian, pemahaman itu sepenuhnya milik kita. Jadi ilmu laduni itu berarti apa? Proses diperolehnya pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah diperoleh, pengetahuan ini dipahami seperti apa dan diungkapkan seperti apa, itu tanggung jawabnya sudah manusia. Level ketiga dan level keempat. Jadi kalau ada orang misalnya, jangan saya dapat ilmu laduni untuk bunuh kamu misalnya. Nah, ya kamu boleh bantah, karena selain kamu tidak ada di level laduni, ekspresi dari pengetahuan itu derajatnya manusia. Kayak waktu siapa? Syekh Abdul Qadir dapat, wahai Abdul Qadir, kamu sudah jadi wali, sekarang tidak perlu sholat lagi, tidak perlu anu lagi. Anda, kamu setan. Nah, itu kan penangkapannya manusia, dipahami sesuai pengetahuannya selama ini, diekspresikan sesuai situasi saat itu. Maka kamu tidak bisa kok, Pak, saya dapat ilmu laduni, besok ke kampus disuruh tidak pakai baju, Pak. Tidak bisa. Ketika kamu tidak pakai baju, kamu sendiri yang tanggung jawab, karena seandainya benar itu laduni, caramu memahami, caramu mengungkapkan itu tanggung jawabmu. Kalau di sini berlaku hukum, ya ke kampus harus pakai baju. Nah, itu logikanya di situ. Jadi menghadapi orang yang dapat ilmu laduni, karena kita tidak dapat itu, ya kita mengukurnya secara normal dengan pertanggungjawaban manusiawi. Maka kalau ada orang ngomong, saya dapat ilmu laduni, kamu harus kafir ini sekarang. Kalau kamu tidak kafir, tidak bisa. Ngertiku ya meskipun itu laduni. Jadi itulah kalau menurut Suhrawardi tahapan-tahapannya. Jadi yang tidak harus ilmu itu mulia karena sumbernya dari Allah, tapi ketika diekspresikan, diungkapkan, kalau tidak, kita bukan yang alami, ya tetap tidak masalah kita hadapi sesuai dengan wawasan pengetahuan kita selama ini. Karena kita tidak ikut mengalami itu, yang sifatnya subjektif, dia yang mengalami saja. Nah, itu proses selanjutnya. Ini kalimatnya Suhrawardi bagus, saya ambil ya. Way of reason and way of intuition adalah saling melengkapi. Ya laduni itu menarik, cuma ya tetap kita butuh way of reason. Dua-duanya saling melengkapi. Nalar tanpa intuisi atau iluminasi adalah kekanak-kanakan. Kalau bahasanya Hussein Nasr kemarin, reduktif dan setengah buta. Setengah buta itu kayak mata yang hanya bisa satu yang melihat, serta tidak akan mendapatkan keseluruhan kebenaran dan intelek yang transenden. Sebaliknya, intuisi saja tanpa dukungan logika dan kemampuan rasional akan tersesat dan selanjutnya tidak akan mampu mengekspresikan dirinya secara cermat dan metodologis. Ya karena kita hidup di dunia mengikuti hukum sunnatullah, pakai akal. Tapi akal ada kelemahannya, tidak segalanya dibantu oleh petunjuk dari Allah. Bisa wahyu, bisa ilham. Dua-duanya saling melengkapi kayak dua pasang mata. Salah satunya, ya tidak seru. Kalau yang sini ditutup, kamu tidak lihat yang sana. Sini ditutup, tidak lihat yang sana. Dua-duanya kita butuhkan. Jadi akal tanpa intuisi itu kekanak-kanakan. Intuisi tanpa akal tidak terarah.
Dua-duanya kita butuh. Maka ya laduni iya, salah satu sumber pengetahuan. Akal juga iya. Sunnatullah iya, qudratullah iya. Kita harus percaya sunnatullah karena berpedoman sunnatullah kita hidup. Kita percaya qudratullah biar tidak putus asa karena Allah suatu waktu bisa intervensi. Dunia ini tidak pasti, tapi kita memedomani hukum-hukum pastinya, namanya sunnatullah. Untuk caranya menyikapinya begitu. Terakhir kita ngaji sebentar. Ya, namanya ngaji Benono Arab-Arabin. Ada beberapa ayat yang populer menunjukkan bahwa Allah memang ngasih ilmu laduni pada hamba yang dia sayangi. Itu surat Kahfi, ceritanya Nabi Musa sama Khidir. Jadi Nabi Musa sama Khidir ini biasanya jadi simbol ceritanya laduni. Dan suatu ketika ceritanya Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, manusia paling pintar di dunia ini siapa? Dengan pedenya Musa bilang, aku. Tidak ada lagi yang lebih pintar dari aku. Terus oleh Allah, Musa kamu kok gaya gitu? Ya, baiklah, ayo kamu tak kenalkan dengan hambaku yang jauh lebih pintar dari kamu. Terus Musa ngajak muridnya, namanya Yusha bin Nun, itu nanti naik laut, disuruh mencari pertemuan dua laut. Karena hamba yang disayangi Allah ini menguasai dua lautan. Ini sebenarnya analogi pengetahuan dua tadi. Dia cerdas secara rasional, cerdas secara intuitif. Nah, itu ayatnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau dari urutannya ayat, dan dia ketemu dengan salah seorang hamba kami, sebelum dikasih ilmu laduni apa dikasihnya? Rahmatan min indina, cinta dan sayang Allah. Kalau Allah sudah cinta dan sayang, baru alamnahu min ladunna ilma. Jadi ini tahapnya. Kejarlah dulu sayang dan cintanya Allah, maka kamu akan dapat antara lain ilmu. Itu kalimat selanjutnya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Katanya Musa berkata padanya, boleh tidak saya ikut kamu sehingga kamu bisa mengajarkan padaku yang diajarkan padamu. Tapi sebenarnya Khidir ini nolak. Katanya Khidir, Qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Engkau tidak akan sabar ketemu aku. Kenapa tidak sabar? Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar kalau engkau tidak tahu, engkau tidak dikasih kabar? Karena ilmu ini dikasih. Kalau tidak ngerti modusnya, tidak ngerti alasannya, kamu tidak akan bisa sabar. Itu kadang-kadang kan ada orang yang mengkritik wali Allah, mengkritik para ulama, tidak ngerti ilmunya. Gimana engkau bisa sabar kalau kamu tidak ngerti ilmunya? Tapi Musa nekat dan terbukti kan tidak sabar. Karena memang pakai logika normal yang dilakukan oleh Khidir itu tidak masuk akal. Sudah ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan tidak tahu terima kasih. Lagi enak-enak jalan, ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Itu kan kriminal luar biasa. Tidak masuk akal. Diusir-usir orang dari desa, minta makan, minta tolong, tidak ada yang mau nolong. Tiba-tiba ada rumahnya penduduk yang roboh, dibantu mendiriin, dibantu bangun. Nah itu kan nggak masuk akal semua. Orang jadi nggak sabar. Kita sudah diusir-usir, kok sekarang malah dibantu orang desa, kita yang butuh.
Anak kecil gak tahu apa-apa dibunuh. Kita sudah ditolong, ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan tidak nyambung semua. Tapi kalau ngerti alasannya baru nyambung. Nah, orang biasa yang tidak dikasih alasannya ini, kalau Khidir dikasih. Itu yang disebut miladunna ilma. Maka ini bisa kamu jadikan dalil untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena kita tidak tahu alasannya, tidak tahu motifnya, dia yang tahu. Wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubur. Gimana kau bisa sabar, gimana kau bisa menanggung sesuatu yang kamu tidak dikasih informasi. Akhirnya bisa. Kapan-kapan kita ngomong lagi Manusia Langit jilid kedua. Iya, Khidir bisa diangkat. Cuma nunggu ilmu lagi dulu. Oke. Terus ini ayat-ayat yang juga cerita tentang pengetahuan langsung. Al-Anbiya itu Nabi Dawud oleh Allah diajari cara membuat baju besi untuk perang. Dicek surat Al-Anbiya. Atau Nabi Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Diajari tafsirnya mimpi. Atau surat Al-Baqarah, Nabi Adam. Nabi Adam ini diajari, kalau versinya Syed Hussein Nasr, diajari Saintia Sakra. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua kebutuhan pengetahuan untuk bekal hidup di bumi diajarkan oleh Allah. Yang itu malaikat gak diajari. Makanya ketika dites ke malaikat, ya malaikatnya tidak bisa, mau gak diajari. Malaikat itu kan hanya melakukan yang diperintahkan. Nah itu contoh. Ya sebenarnya dalam cerita-cerita banyak. Nabi, para sahabat, itu banyak cerita-cerita yang kayak tadi, kayak Nabi Yusuf itu, Abu Bakar itu punya kemampuan takwil mimpi. Suatu ketika Nabi bilang, Abu Bakar, saya mimpi melihat saya jalan diikuti oleh domba warna hitam banyak. Tapi setelah itu diikuti oleh domba warna putih lebih banyak lagi, sampai warna hitamnya tidak kelihatan. Nah itu Nabi ngobrol sama Abu Bakar. Yang bisa menakwil mimpinya Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, oh itu artinya nanti orang Arab hampir semua akan masuk Islam. Itu kambing hitam. Tapi setelah itu akan lebih banyak lagi non-Arab yang masuk Islam. Itu kambing putih. Sampai yang Arabnya nggak kelihatan. Katanya Nabi, pinter kamu Abu Bakar. Jibril juga sudah bilang gitu. Nabi Muhammad ngetes berarti. Iya. Jadi iya kan? Ada lagi yang Abu Bakar itu, waktu Nabi mimpi Abu Bakar, aku mimpi kita berdua lomba naik tangga. Dan aku menang. Aku menang 2,5 tangga. Katanya Abu Bakar, oh itu maknanya Nabi, nanti Nabi akan meninggal duluan, 2,5 tahun setelah itu baru saya. Dan ternyata ya pas. Ke Khalifah Abu Bakar kan 2,5 tahun, terus beliau meninggal. Itu Abu Bakar. Belum lagi Umar. Kalau Umar ya lebih canggih lagi. Umar itu enak-enaknya khutbah Jumat terus teriak-teriak, wahai Sariyah, lari ke balik gunung, lari ke balik gunung. Teriak-teriak begitu. Sahabat iki orang khutbah kok teriak-teriak tidak jelas ini. Waktu ditanya katanya Umar, ya waktu dia khutbah dia melihat pasukan yang sedang perang di Nahawan, perang di daerah Persia. Itu sedang terdesak mau kalah. Dan Umar teriak-teriak mengingatkan orang, suruh lari, suruh berlindung ke balik gunung. Nah ini kan pengetahuan ini dari Allah. Jadi Nabi Muhammad kan juga begitu. Waktu Isra Mi'raj, begitu pulang dari Isra Mi'raj, ketemu Abu Jahal. Katanya Abu Jahal, beneran kamu habis dari Masjidil Aqsa? Ya. Berani jamin? Berani. Akhirnya kan
Orang-orang tak undang ya, katanya Abu Bakar. Ya, diundang semua. Jadi orang pertama yang memperingati Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Loh iya, dia bikin terus kumpulan, wahai orang-orang Arab, ini Muhammad ngaku habis dari Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah di sini lagi. Itu kan diperingati pagi-pagi oleh Abu Jahal. Silahkan tanya. Akhirnya kan mereka ngetes Nabi, tanya Masjidil Aqsa itu kayak gimana, tiangnya gimana. Dan Nabi bisa cerita karena ceritanya Allah ngasih pengetahuan langsung. Jibril datang menunjukkan gambarnya Masjidil Aqsa. Ini kan jenis lagu. Kita sebentar lagi Isra Mi'raj. Jadi ya mengikuti yang pertama kali merayakan itu Abu Jahal. Oke. Cuma dia karpe ngetes, ternyata gagal. Akhirnya jadi perayaan beneran. Ya kan nanti dari situ ada gelar Abu Bakar As-Siddiq, karena yang sama sekali tidak bantah, yakin 100% itu Abu Bakar. Sehingga dia dikasih gelar As-Siddiq. Oke. Alhamdulillah itu wawasan terakhir kita, pengetahuan dunia. Kita sudah dapat tentang ilmu baik dari barat maupun dari timur. Oke, saya kira itu untuk ngaji kita. Ketemu lagi minggu depan insya-Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.